Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Sabtu yang suasananya agak-agak gimana ya, air dan muda, dingin-dingin, mendung-mendung. Mudah-mudahan kita tetap semangat di hari Sabtu ini. Ya, terima kasih kami ucapkan pada ayah bunda, siswa, orang tua dari siswa-siswi kelas 12 SMA Trijaya. Hari ini agenda kita adalah sosialisasi terkait perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ini merupakan sosialisasi yang kami lakukan dari Trijaya, menindaklanjuti dari sosialisasi yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia pada hari Rabu kemarin. Ya. Nah, di sini mungkin ayah dan bunda sudah ada kembali mengikuti kegiatan sosialisasinya, mungkin atau ada yang belum mengikuti sepenuhnya, ya. Dan informasi yang kemarin disampaikan mungkin itu menjadi sesuatu yang wah beda gitu ya, kok beda nih, jadi gimana, apa yang harus kami lakukan gitu ya untuk mempersiapkan putra-putrinya untuk menghadapi seleksi masuk PTN. Ya, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa membantu, bisa menjawab mungkin rasa pertanyaan, rasa penasaran atau kebingungan dari ayah dan bunda semua. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naili Nurlayoli dari bagian akademik dan kurikulum Trijaya. Hari ini juga saya ditemani oleh Kak Sunyo Aji, juga dari bagian kurikulum dan akademik Trijaya. Ya. Nah, baik, di sini ayah dan bunda. Ini semua adalah ayah dan bunda, dan juga mungkin di sini ada siswa-siswa juga ya, ada siswa-siswi kelas 12 SMA nih, yang di tahun 2023 nanti akan berjuang untuk memperebutkan kursi di perguruan tinggi negeri. Ya, semoga adik-adik tetap semangat, apapun perubahannya, apapun jenis tesnya, tentunya insya Allah Trijaya akan tetap mendampingi adik-adik untuk memperoleh hasil yang terbaik. Ya, baik, di sini ayah dan bunda semua. Ini semua sudah ada tentunya dari Trijaya dari seluruh unit ya yang ada di Indonesia, mulai dari Trijaya yang ada di Bandung, kemudian juga di Kota Cimahi, di Kabupaten Bandung Barat, kemudian ada juga dari Kota Tasikmalaya, dari Kota Yogyakarta dan Kota Cirebon. Ya, mudah-mudahan ayah dan bunda semua dimanapun berada hari ini dan juga seterusnya senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan, ya. Semoga apapun yang kita hadapi di masa yang mendatang, tentunya semua upaya yang telah kita lakukan untuk memuluskan jalan putra-putri kita mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang, diberkahi oleh Allah, dan juga tentunya cita-cita putra-putri kita juga bisa tercapai, ya. Nah, ayah dan bunda di sini sudah ada semua ya dari unit. Sudah saya ingin cek ya, dari Kota Bandung sendiri sebetulnya ada banyak unitnya ya. Mungkin ayah dan bunda boleh raise hand dari orang tua ataupun siswa-siswi yang berasal dari Trijaya unit Antapani ada? Ada. Ada ya, alhamdulillah. Terima kasih bunda sudah bergabung. Kemudian dari unit Buah Batu sudah hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kemudian dari Cimahi. Ada dari Cimahi? Hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Dari Cimareme? Hadir. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Kota Cirebon, dari unit Cirebon, sudah ada yang hadir? Hadir. 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 Alhamdulillah, terima kasih. Hadir. Dari Cirebon, ayahnya juga terima kasih. Kemudian selanjutnya dari unit Katamso. Hadir, alhamdulillah. Hadir. Baik, kemudian dari unit Margahayu Popo, apakah ada yang hadir hari ini? Oke, mungkin masih dalam proses ya, dalam proses join ya. Baik, kemudian dari unit MTC. Ada, Mbak. Ada, alhamdulillah. Hadir. Baik, kemudian dari unit Pajajaran. Hadir Pajajaran? Oke, masih dalam proses mungkin juga ya. Dari unit Rancaikek. Rancaikek? Hadir, baik, terima kasih. Kemudian dari unit Surapati Impor.
Surat At-Tifar hadir, Suco. Oke, berikutnya dari unit Tasikmalaya. Ada dari unit Tasikmalaya? Hadir. Alhamdulillah hadir. Baik. Kemudian dari unit Ujung Berung. Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hadir, terima Mbak. kasih, Bunda. Iya, kemudian dari unit Penter, dari unit Penter. Ayat teh. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak, Ibu. Baik. Kemudian dari unit yang terjauh nih, Ayah dan Bunda, dari unit Yogyakarta. Apakah ada yang sudah hadir dari Yogyakarta? Hadir. Alhamdulillah. Iya, baik. Alhamdulillah dari setiap unit sudah ada perwakilannya ya, sudah ada hadir. Mudah-mudahan nanti akan bertambah terus karena informasi yang akan kita bahas hari ini dan juga selain terkait dengan mekanisme ataupun perubahan ya, perubahan sistem dari masuk perguruan tinggi negerinya, kita juga akan nanti bahas juga. Mungkin sudah banyak juga pertanyaan dari Ayah dan Bunda. Lalu bagaimana dengan pembelajaran di Sriwijaya gitu ya, mengingat terkait perubahan ini. Nah itu insya Allah akan kita bahas mulai hari ini. Untuk sesi pertama kita akan bahas dulu terkait dengan perubahan pada sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang akan disampaikan oleh Kak Sunyo Aji. Ya, baik Kak Sunyo Aji, gimana? Sudah siap Kak? Insya Allah teh. Baik, kalau sudah siap, mangga kami persilakan Kak Sunyo untuk memulai paparan. Ya. Baik, terima kasih Teh Nelly. Selamat pagi Ayah Bunda dan pejuang-pejuang PTN. Hari ini juga mungkin hadir ya, selain Ayah Bunda, juga ada tadi saya lihat juga di peserta ada siswa kelas 12, bahkan ada yang dari kelas 10 kalau tadi lihat dari namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin ini agenda yang ditunggu mungkinnya Teh Nelly ya, karena kita juga mendapatkan beritanya pada saat hari Rabu, Bapak Menteri mengumumkan beberapa pengumuman dan bukan lumayan lagi ya, ada perubahan yang sangat signifikan nih pada penerimaan mahasiswa. Nah, di tahun depan ya, tahun 2023. Perkenalkan, saya Sunyo Aji dari bagian akademik dan kurikulum Bimbel Tridaya. Hari ini kita akan membedah ya, mencoba memaparkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri pada saat hari Rabu pada konferensi pers untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri di tahun depan. Izinkan untuk share screen ya, Ayah Bunda. Baik. Nah, ini adalah perubahan sistem yang rupanya sebetulnya sempat terjadi perubahan sistem seperti ini ya secara umum tuh pada tahun saat pandemi awal menyerang negara ya, menyerang negara-negara di mana panitia penerimaan perguruan tinggi negeri itu ada sedikit perubahan dalam sistem penerimaan mahasiswanya. Nah, tidak, maksudnya agak sedikit sama seperti penerimaan pada tahun 2019. Untuk penerimaan tahun depan ini ada beberapa sistem yang diubah oleh kementerian. Yang pertama, dari sisi prinsip perubahan seleksi masuk PTN, ini ada beberapa prinsip yang digulirkan oleh pemerintah, yaitu adalah mendorong pembelajaran lebih menyeluruh katanya. Kemudian lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik. Kemudian lebih fokus kepada kemampuan penalaran, kemudian lebih transparan dan lebih terintegrasi, yaitu di jenjang D3, S1 dan D4 ataupun terapan untuk sistem masuk perguruan tinggi negeri ini mungkin sudah terintegrasi, di mana tahun-tahun sebelumnya mungkin ada perbedaan ya antara penerimaan untuk diploma 3 dan untuk sarjana 1 atau S1 atau D4-nya. Di mana tahun di kebelakang itu ada jalurnya, yaitu ada SBMPN ya tanpa T, yaitu Politeknik, ada juga SBMPN untuk Politeknik, kemudian untuk jalur S1 dan D4 di tahun lalu itu ada SNMPTN atau jalur rapot, kemudian juga ada SBMPTN ya, ada T-nya perbedaannya. Nah, untuk tahun depan ini lebih terintegrasi antara D3, S1 maupun D4. Nah, apakah perubahan-perubahan yang mendasar untuk perubahan di PTN itu untuk tahun depan? Nah, dari jenis seleksi masuk PTN,
dari jenis seleksi masuk PTN sebetulnya tidak ada perubahan yang mendasar ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada jalur prestasi namanya sekarang. Kemudian jalur prestasi ini minimal 20%. Nah, apakah jalur prestasi ini? Jalur prestasi ini kalau di tahun sebelumnya itu disebutnya adalah jalur SNMPTN, yaitu jalur rapot. Atau tahun-tahun sebelumnya mungkin terkenalnya dengan istilah jalur undangan ya, atau jauh lagi tahun sebelumnya mungkin disebutnya PMDK. Nah, untuk tahun depan ini jalurnya bernama jalur prestasi atau seleksi nasional jalur prestasi, di mana kuotanya adalah minimal 20%. Kemudian ada jalur tes. Nah, jalur tes ini kalau tahun-tahun sebelumnya dinamakan jalur UTBK SBMPTN ya. Namanya sekarang ini masih kalau dilihat dari Permen di peraturan menterinya masih namanya seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, jalur tes ini kuotanya ini dibagi dua, yaitu PTN BH itu artinya berbadan hukum, PTN badan hukum. PTN badan hukum untuk jalur tes UTBK SBMPTN itu minimal 30%. Kemudian untuk non yang berbadan hukum, PTN-PTN yang belum berbadan hukum, itu minimal 40% dari kursi yang disediakan oleh PTN tersebut untuk jalur tes atau kita terkenalnya yaitu UTBK SBMPTN-nya jalur tes. Untuk jalur selanjutnya, nah ternyata ini jalur mandiri masih ada ya, meskipun kemarin ada beberapa polemik ini untuk di jalur mandiri ini, ternyata untuk tahun depan jalur mandiri tetap ada, sehingga untuk jenis seleksi masuk PTN kurang lebih sama jalurnya, ada 3 jenis yaitu jalur prestasi rapot, jalur tes UTBK, kemudian jalur mandiri, di mana kuotanya adalah untuk PTN berbadan hukum ini maksimal 50% kursinya. Sementara untuk PTN yang non berbadan hukum itu maksimal 30% untuk kuota dari kursinya yang disediakan oleh kementeriannya. Nah, begitu jadi untuk seleksi masuk PTN sebetulnya jalurnya sama ya, mirip dengan tahun yang lalu 3 jenis, jalur rapot, kemudian jalur tes, kemudian jalur mandiri. Nah, mungkin ayah bunda di sini ada yang bertanya ya, PTN-PTN apakah sih yang termasuk berbadan hukum? Mungkin juga teman-teman pejuang PTN-nya nih, kelas 12, mungkin juga bertanya-tanya, siapa aja kah PTN berbadan hukum? Nah, kita coba sharingkan ya. PTN berbadan hukum itu adalah PTN-PTN yang memang sebetulnya banyak menjadi target untuk para pejuang untuk dimasuki nih. Misalnya ada ITB di sini kalau untuk wilayah Bandung ya. Kemudian juga Unpad juga termasuk di sini. UPI juga termasuk untuk di Bandung. Kemudian ada ITS, IPB, UGM, UNER, Undip, Universitas Sumatera Utara, 11 Maret, Hasanuddin, Andalas, Brawijaya, dan Universitas Negeri Malang. Inilah PTN berbadan hukum yang jumlahnya ada 15 PTN. Sisanya berarti PTN-nya belum berbadan hukum. Jadi PTN-PTN inilah yang dimaksud di poin yang sebutkan di awal tadi, PTN yang berbadan hukum ya. Rupanya ini adalah PTN-PTN yang emang favorit ya, menjadi pilihan-pilihan para pejuang-pejuang kami nih di sini, pejuang-pejuang siswa daya ini emang kebanyakannya memilih-pilih PTN yang sudah berbadan hukum. Jadi kuotanya bisa disesuaikan dengan kuota yang tadi disebutkan di sebelumnya ya, bahwa jalur tes itu badan hukum itu minimal 30% ya, minimal. Untuk mandirinya maksimal 50% untuk PTN berbadan hukum. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita mulai dari jalur yang pertama ya, ayah bunda dan pejuang-pejuang PTN, teman-teman siswa kelas 12 maupun kelas 11 dan kelas 10 ya, barangkali ada yang join juga, ini sebagai ilmu bekal mungkin nanti untuk 2 tahun ke depan masuk jalur perkuliahan. Yang pertama, jalur prestasi atau jalur rapot. Bagaimanakah mekanismenya? Untuk jalur prestasi atau jalur nilai rapot, yang pertama ini minimal 50% rata-rata raport semua pelajaran diambilnya. Jadi ada 2 jenis ya yang diambil untuk nilai raport, yaitu yang pertama adalah nilai semua pelajaran, yang kedua komponen penggali minat, di mana proporsinya diatur bahwa minimal yang nilai raport itu minimal 50% diambil dari data itu. Kemudian dari komponen penunjang atau komponen penggali minat itu maksimal 50%. Jadi nilai raport emang proporsinya bisa jadi lebih besar ya, karena ditargetkan minimal 50%. Apa sajakah yang dianggap penggali minat itu? Yaitu nilai raport dari 2 maksimal pelajaran pendukung.
atau ini dan atau prestasi dan atau portofolio. Ini biasanya untuk jurusan seni dan olahraga. Jadi untuk jalur yang rapot ini ada 2 jenis. Nilai rapot semua pelajarannya. Ini ada perbedaan nih. Di tahun sebelumnya nilai rapot yang disyaratkan itu untuk jalur saintek itu hanya matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk jalur IPS, matematika, kemudian sosiologi, kemudian ekonomi, geografi, sejarah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi tahun depan, kementerian itu mensyaratkan bahwa semua pelajaran, jadi mengholistik ya, semua pelajaran, dan minimal kuotanya adalah 50%, artinya proporsinya minimal 50% diambil dari data tersebut. Bisa saja nanti PTN itu mengambil rata-rata rapotnya adalah 70%, karena PTN menentukan nih, jadi yang menentukan berapa persennya itu adalah PTN. PTN menentukan komponen 1 ataupun komponen 2, sehingga totalnya 50%, totalnya 100%, maaf, itu dari kewenangan dari PTN-nya, apakah 80% rapot dan 20%-nya komponen yang lainnya penggali minat, ataukah seperti apa. Yang jelas minimal 50% dari nilai rapot. Kemudian komposisi komponen 1 dan 2 bisa berbeda untuk setiap prodi, bahkan untuk di universitas yang sama pun untuk setiap prodinya kemungkinan berbeda-beda ya. Kemungkinan mungkin jurusan teknik itu teknik apa, misalnya teknik kimia misalnya ya, menargetkan atau mensyaratkan nilai rapotnya sekian persen, kemudian komponen penggali minat sekian persen, itu bisa berbeda-beda untuk setiap prodi yang ada di perguruan tinggi negeri. Seperti itu ya. Jadi ada 2 jenis untuk nilai rapot. Perbedaan signifikannya adalah yang tahun ini adalah semua pelajaran itu diambil ya, semua pelajaran diambil. Yang kedua ada penunjang ya, maksimal 50%, yaitu nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung. Nah, nilai rapot dari 2 maksimal pelajaran pendukung ini, 2 pelajaran pendukungnya itu apa aja untuk setiap prodi itu ditentukan oleh Bapak Menteri. Ya, jadi nanti mungkin ada pengumuman lanjutan bahwa mungkin untuk jurusan kedokteran nilai rapot yang akan disyaratkan 2 maksimal pelajaran pendukungnya apa aja itu adalah kewenangan dari Bapak Menterinya. Kemudian prestasi itu bisa prestasi yang menunjang, portofolio, jurusan seni dan olahraga biasanya syarat untuk masuk jurusan-jurusan yang emang mensyaratkan bisanya emang ada portofolio untuk jurusan seni dan olahraga. Demikian ya Bunda ya untuk jalur prestasi ini, jadi ada perubahan signifikan syaratnya. Jadi yang pertama yang tahun lalu hanya masih KIBI aja, matematika, fisika, kimia, biologi untuk saintek, dan sekarang semua pelajarannya dimasukkan ke dalam syarat untuk masuk jalur prestasi ini. Saya lanjutkan. Nah, siapakah yang bisa menjadi peserta jalur prestasi? Yang jelas, siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan, yaitu hanya siswa kelas 12 saja yang akan lulus di tahun depan. Ini yang akan menjadi peserta jalur prestasi. Kemudian, siswa, apakah semua siswa ataukah dibatasi seperti halnya tahun kemarin? Ya, yaitu memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik dan konsisten. Jadi, prestasi atau nilai rapotnya itu dianggap baik oleh PTN dan konsisten atau stabil ya. Kemudian yang C, nah ini syaratnya ya, masuk kuota peringkat terbaik di sekolah, ini maksudnya maaf ya ada salah ketik, yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi tetap ada kuota-kuota tertentu untuk sekolah-sekolah seperti halnya tahun lalu, namun ini persentasenya ini belum digulirkan oleh kementerian. Misalnya kalau tahun lalu itu akreditasi sekolah A itu 40% siswanya berhak mengikuti jalur prestasi atau jalur rapot. Nah untuk tahun ini detailing tentang seberapa persennya itu belum digulirkan dan ini kewenangan dari kementerian. Nah poin yang terakhirnya adalah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Jadi masing-masing PTN emang ada persyaratan lain seperti halnya tahun lalu. Misalnya kalau misalnya untuk masuk ke FSRD atau masuk ke SBM ITB itu dibolehkan untuk lintas jurusan. Nah untuk tahun ini pun sepertinya ada ya. Jadi ada persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Misalnya untuk jurusan akuntansi apakah hanya boleh dari jurusan IPS atau boleh juga dari jurusan IPA, itu adalah kewenangan dari PTN. Kalau untuk tahun lalu, informasi seperti itu bisa dilihat di website LTMPT. Kalau kita mengklik prodi jurusan, di sana ada syarat masuknya.
apakah dari SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa atau lainnya, itu ada tertera di sana. Untuk tahun ini itu kewenangan PTN dan pastinya nanti akan ada informasi lebih lanjut dari pihak kementerian seperti apakah manakah yang boleh lintas jurusan, manakah yang nggak boleh, kemudian berapakah kuota untuk setiap sekolah tergantung akreditasinya berapa. Sepertinya akan ada informasi lanjutan dari pihak kementeriannya. Jadi untuk prestasi ini hanya boleh diikuti oleh siswa kelas 12 tahun ini ya. Jadi tidak untuk gap year atau tahun anak-anak yang sudah lulus di tahun kemarin. Seperti itu. Nah, ini jalur tes ya. Jalur tes atau jalur yang kalau tahun lalu disebutnya jalur UTBK, SBMPTN, untuk tahun sekarang pun sepertinya sama, karena sama ya ujiannya itu adalah ujian terstandar berbasis komputer ya, masih UTBK. Jalur tes, kita kenalnya sebagai UTBK, jalur yang bisa diusahakan oleh kita ya, karena tergantung dari berapa besar kemampuan kita untuk menjawab soal dengan benar. Nah, yang signifikan di tes jalur UTBK tahun sekarang, bahwa tes mata pelajaran ternyata ditiadakan ya. Jadi untuk program Saintek maupun program Sosum, IPA maupun IPS, pelajaran-pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian sejarah, sosial, sosiologi, ekonomi, geografi ditiadakan untuk tes tahun sekarang. Digantinya oleh apa? Sebetulnya tidak diganti ya ayah bunda atau para adik-adik ini semua kelas 12, tapi adanya hanya ada tes potensi skolastik atau terkenalnya kalau tahun lalu itu adalah TPS, tes potensi skolastik, di mana di dalamnya ada sedikit penyesuaian, yaitu ada 4 subtes, yaitu ada tes potensi kognitif, kemudian ada tes penalaran matematika. Kalau di mata pelajaran matematikanya ditiadakan, tapi di tes skolastik ini ada tes penalaran matematika. Kalau tahun lalu mungkin ini mirip dengan pengetahuan kuantitatif. Nah, untuk tes kognitif ini mirip dengan tes penalaran umum untuk di tahun yang lalu. Kemudian juga ada literasi bahasa Indonesia. Kalau di tahun lalu TPS-nya ini maksudnya ke pemahaman membaca dan menulis. Dan ada bahasa Inggris yang memang sudah terpisah sejak tahun lalu dari tes TPS. Jadi untuk tes UTBK ini hanya ada tes skolastik yang terdiri atas 4 subtes, tes potensi kognitif, penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, ini nih yang menjadi sebetulnya beritanya juga bisa ada yang senang mungkin ya untuk informasi ini ya. Mungkin juga ada yang, ya kok nggak ada sih ya TKA-nya gitu kan. Padahal kan di sekolah itu belajarnya adalah belajar TKA ya. Sementara skolastik ini tidak dipelajari secara khusus di sekolah. Nah, namun yang diteskan ternyata tes potensi skolastiknya saja ya. Jadi ini mungkin yang menjadi mendasar perubahan yang lumayan signifikan ya untuk di tahun ini. Meskipun juga pernah di launching di tahun 2019 waktu itu ya, zaman awal-awal pandemi, tesnya hanya diberlakukan TPS saja. Jadi untuk tahun ini pun ternyata digulirkan yang serupa bahwa tesnya hanya tes skolastik aja. 2019 atau 2018 kemarin ya? Kurang lebih 2019 atau 20 mungkin ya yang hanya ada tes TPS saja. Selanjutnya ada TKA lagi, kemudian sekarang ternyata kembali lagi hanya mengandalkan tes potensi skolastiknya saja ya. Nah, ini ada adik-adik kelas 12 yang join di sini. Ada ya rupanya ya. Mudah-mudahan ada ya karena informasinya harus biar saling mengetahui antara orang tua dan pejuangnya langsung ya di sini ya. Nah, ini jalur tes UTBK. Kemudian siapakah peserta jalur tes UTBK yang diperbolehkan? Yaitu siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan, yaitu tahun ini kelas 12, itu boleh, baik itu dari SMA, MA maupun dari SMK, itu boleh siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan, dan kemudian lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir. Jadi gap year yang sudah 3 tahun terakhir ini itu masih boleh ikutan. Ini sama seperti halnya tahun yang lalu ya, jadi persyaratannya masih mirip dengan tahun yang lalu bahwa tahun ini dan gap year untuk 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun ke belakang dengan tahun ini artinya ya, itu masih boleh mengikuti UTBK jalur tes. Seperti itu.
ayah bunda dan adik-adik semua. Jadi secara umum ya pesertanya itu mirip, hanya saja yang diteskannya yang berbeda ya, yang diteskannya hanya TPS-nya saja. Nah, untuk tesnya seperti apa nih? Kita nanti akan bahas ya. Sekarang pelaksanaannya. Nah, untuk jalur tes menggunakan ujian terstandar berbasis komputer. Sama ya, menggunakan sistem UTBK, ujian terstandar berbasis komputer. Kemudian yang poin B ini ada informasi lagi, lanjutan yang mungkin agak sedikit berbeda, itu diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan. Jadi artinya untuk tahun depan ini kemungkinan akan diselenggarakan lebih dari satu kali. Dimulai dari semester akhir sampai dengan setelah pengumuman kelulusan. Jadi digulirkannya tes UTBK ini berdasarkan peraturan menterinya, yaitu bisa dimulai dari semester akhir, yaitu semester 6, meskipun belum lulus, ya, meskipun belum ada pengumuman lulus, sampai dengan setelah pengumuman kelulusan sekolah. Seperti itu diselenggarakannya. Kemudian poin C-nya, peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Ini pernah terjadi juga di beberapa tahun kebelakang, bahwa peserta itu boleh ikutan 2 kali tes untuk mendapatkan skor UTBK-nya. Nah, untuk tahun depan pun, menurut peraturan menteri, bahwa peserta dapat mengikuti maksimal 2 kali tes. Nah, pelaksanaan tes untuk UTBK ini dilaksanakannya setelah ada pengumuman jalur prestasi. Jadi jalur rapot itu lebih awal, jalur rapot itu digulirkan lebih dulu, setelah ada pengumuman siapakah yang diterimanya, berapakah jumlahnya, barulah dilaksanakan jalur tes UTBK ini. Seperti itu. Ya, jadi untuk perubahannya yang lumayan agak berbeda, yaitu peserta dapat mengikuti maksimal sampai dengan 2 kali tes. Ya, jadi misalnya, kebayangnya kalau misalkan tes yang awal itu mendapatkan skor yang kurang cukup ya, kurang maksimal mungkinnya, kurang puas, siswa boleh untuk mengikuti lanjutan tes lagi ya. Meskipun untuk regulasi ini belum ada pengumuman resminya, belum ada petunjuk teknisnya yang keluar dari kementeriannya. Kita pun sedang menunggu untuk informasi lebih lanjutnya mengenai pelaksanaan jalur tes ini. Yaitu, nah ini adalah contoh soal potensi kognitif nih ya. Mungkin adik-adik kelas 12 di sini ada yang ingin mencoba untuk mengerjakan ini. Ya, biar kita berlatih dari awal, mungkin juga ibu ayah bunda juga ingin mencoba. Nah, ini adalah contoh soal potensi kognitif, adalah mirip-mirip dengan tes potensi penalaran umum di tahun yang lalu ya. Ada yang mau mencoba nih? Teh Nelly mungkin boleh mencoba dulu ya, siswanya nih ya, atau orang tua mungkin ya, ayah bunda nih barangkali akan mencoba nih. Untuk siswa mungkin ada door prize dari